Pernah nggak sih kepikiran, sebenarnya jadi pecundang itu buruk apa enggak? Jawabannya, ya tergantung dari gimana kita ngelihatnya. Ada nih filsuf Stoa bernama Epictetus yang ngomong hal-hal berharga soal apa aja sih yang biasanya kita kejar dalam hidup. Menurut dia, pencapaian yang dianggap keren sama masyarakat, kayak kekayaan dan ketenaran, sebenarnya nggak sepenting itu kalau dibandingin sama hal-hal yang benar-benar bermakna dan cuma bisa kita temuin di dalam diri kita sendiri. Dia ngelihat usaha keras buat ngejar prestasi dan validasi malah sering banget ngehalangin kita buat dapetin sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebahagiaan sejati yang gak gampang goyah cuma gara-gara kondisi luar, termasuk omongan orang lain. Tapi ya, kita ini sering banget takut banget dibilang pecundang, sampai-sampai kita rela capek, menderita, cuma buat dapetin pengakuan dari orang lain. Ironis, ya. Waktu kita naruh kebahagiaan kita di barang-barang eksternal, kita malah jadi ketergantungan sama itu semua. Dan ujung-ujungnya malah mempertaruhkan peluang kita buat benar-benar bahagia dan bebas. Epictetus bilang, kita harus berani melepaskan apa yang dia sebut hal-hal kecil. Dan kalau itu berarti kita kelihatan kayak pecundang di mata orang banyak, ya itu harga yang layak buat dibayar. Oh iya, video ini sama sekali nggak ngajarin kita buat nyakitin diri sendiri atau nyerah gitu aja. Ya, justru sebaliknya. Dari sudut pandang Stoa, video ini mau ngajak kita buat ngelihat filosofi Epictetus. Gimana caranya kita bisa menilai ulang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Gimana konsep jadi pecundang itu sebenarnya nggak seburuk kelihatannya. Ngomong-ngomong, apa sih sebenarnya arti dari pecundang? Kamus Merriam-Webster ngasih definisi yang cukup pas buat topik kita kali ini. Saya kutip, ya, seseorang yang tidak kompeten atau tidak mampu sukses. Tutup kutipan. Tapi ya, kompetensi dan kesuksesan itu sebenarnya tergantung banget siapa yang ngelihat. Kapan seseorang dianggap kompeten? Bagi sebagian orang, mungkin kelihatan keren dan pintar. Tapi bagi orang lain bisa aja dianggap biasa aja, atau malah nggak mampu. Sama juga soal sukses. Kapan sih seseorang dianggap sukses? Ada yang merasa sukses waktu bisa bangun dan ngejalanin bisnis kecil, kayak salon rambut. Tapi buat orang lain, sukses itu baru tercapai kalau udah bisa ngirimin manusia ke planet lain. Dan serunya, definisi tentang kompetensi dan kesuksesan ini berubah-ubah terus, tergantung zaman, suasana sosial, budaya, bahkan agama. Jadi ya, konsep jadi pecundang itu cair banget, nggak jelas batasannya. Dan pada dasarnya, cuma soal pendapat orang lain. Tapi, coba deh, kita taruh ide kekalahan ini dalam konteks masyarakat kita yang kapitalis dan konsumtif sekarang. Nah, di dunia kayak gini, status pecundang itu erat banget hubungannya sama urusan dapetin barang-barang eksternal, terutama uang dan ketenaran. Orang-orang tuh kayak udah punya gambaran spesifik soal apa yang dianggap sukses di bidang masing-masing. Buat banyak orang, sukses itu ya punya kerjaan bergaji gede, pasangan yang cakep, 2 atau 3 anak. Iya, aneh tapi gitu katanya. Dan rumah mewah dengan kamar di lantai 2. Tapi buat yang lain, sukses itu punya ribuan follower di media sosial dan nongkrong di lingkaran sosial keren yang jadi simbol status. Terus, gimana kalau kita nggak cocok sama gambaran itu? Ya udah, cap pecundang langsung nempel. Kita dianggap nggak kompeten dalam ngejar hal-hal yang katanya diinginkan semua orang, dan otomatis gagal dalam hidup. Yang lebih nyesek lagi, jadi pecundang itu kayak kena pukulan ganda, bukan cuma gagal di mata orang lain, tapi juga diejek habis-habisan. Tapi coba pikir deh, seberapa pengen sih kita buat dapetin semua itu? Dan seberapa buruk sih sebenarnya rasanya diejek kalau kita nggak punya? Nah, disinilah kata-kata Epictetus jadi relevan banget. Sebenarnya, apa sih yang kita cari? Kenapa sih harta benda, kekayaan, atau popularitas di Instagram bisa begitu menggoda? Jawabannya simpel. Kita ngejar janji kebahagiaan. Kita kebayangin hidup yang glamor, penuh pujian, sambil santai minum koktail di pantai. Terus setiap postingan kita dibanjiri like dan komentar manis. Pasti rasanya luar biasa. Tapi ya, kayak biasa, kita akan terbiasa juga dengan semua itu. Dan akhirnya
balik lagi ke level kebahagiaan dasar kita, yang sekarang malah harus kita bayar dengan harga lebih mahal. Epictetus sendiri nggak nganggap barang-barang eksternal itu penting. Buat dia, semua itu kayak budak, lemah. Dan yang pasti, itu di luar kendali kita. Pas kita kejar kekayaan atau ketenaran, sebenarnya kita lagi ngejar sesuatu yang gak stabil, sesuatu yang bisa hilang dalam sekejap mata. Belum lagi, buat dapetin itu semua, ada harga besar yang mesti dibayar. Banyak orang yang rela berkorban, banyak banget demi hal-hal itu. Sebagai contoh, Epictetus ceritain tentang orang yang pengen jadi juara olimpiade. Dulu maupun sekarang, jadi juara tuh bawa banyak rasa hormat. Tapi dia juga ngajak kita mikir, pengorbanannya segede apa? Dan sepadan gak sih? Nih, saya jelasin ya pengorbanannya. Kamu harus patuh sama aturan, diet ketat, tahan godaan camilan, latih serius badanmu, suka gak suka, di jam yang udah ditentuin, mau itu panas atau hujan, gak boleh minum air es. Bahkan kadang, tidur pun gak boleh larut malam. Singkatnya, kamu harus menyerahkan dirimu sepenuhnya. Lalu, pas bertanding, kamu bisa aja terlempar ke tanah. Tanganmu patah, pergelangan kakimu copot, berdarah, robek, dan akhirnya tetap aja kalah. Jadi, worth it nggak sih? Bijak nggak sih ngeluarin semua tenaga itu cuma buat, kata Marcus Aurelius, sekadar dentingan lidah alias pujian orang? Apalagi pujian itu gampang banget berubah jadi hinaan dalam waktu singkat. Epictetus bilang, hal-hal ini nggak konsisten. Dia beneran tekankan bahwa satu-satunya hal yang layak kita kejar adalah hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Kualitas batin kayak kepuasan, kegembiraan, tindakan benar, ketenangan, dan kekuatan mengendalikan diri. Sisanya cuma bonus dan gak perlu kita taruh di daftar prioritas utama. Epictetus tuh sering banget ngingetin kita tentang satu hal penting. Beda besar antara apa yang sebenarnya ada di dunia dan bagaimana itu muncul di pikiran kita. Contohnya, dia bilang, ada perbedaan antara gimana kita melihat orang yang kita cintai dan siapa mereka sebenarnya. Kita bisa aja ngerasa istri atau anak-anak kita itu paling spesial sedunia. Nggak ada duanya. Tapi faktanya, mereka manusia biasa, sama kayak orang lain. Yang bikin mereka terasa begitu spesial itu bukan karena mereka lebih dari yang lain, tapi karena persepsi kita aja yang ngebentuk rasa itu. Nah, logika ini bisa kita tarik ke semua hal eksternal. Coba deh pikir, kenapa sih kita ngotot ngejar suatu benda atau impian? Apakah karena bendanya emang begitu luar biasa? Atau karena kita ngelihatnya kayak gitu? Seringkali kita kayak segerombolan domba aja, ngejar apa yang semua orang kejar. Dan kita juga takut banget ketinggalan. Takut dibilang pecundang, cuma karena kita nggak punya apa yang orang lain kejar. Tapi tenang, bukan berarti kalau kita menginginkan hal yang diinginkan banyak orang itu pasti salah. Kadang, hal-hal itu memang bermanfaat buat kesehatan dan kesejahteraan kita. Tapi di sisi lain, banyak juga yang sebenarnya nggak penting-penting amat dan butuh kebijaksanaan buat tahu kapan kita harus ikut. Dan kapan harus bilang, nggak usah deh. Epictetus sendiri sih lebih milih kebahagiaan dan kebebasan daripada hal-hal lain. Dia bahkan bilang, kita harus siap-siap ninggalin apapun yang bisa ganggu dua hal itu. Kalau akhirnya orang lain menganggap kita pecundang, ya biarin aja. Terus, emang kenapa sih kalau dibilang pecundang? Apakah itu beneran hal yang menyedihkan? Atau cuma terasa buruk? Karena orang lain ngomong kayak gitu? Bayangin, kita punya cukup uang buat hidup, tapi nggak punya banyak hal lain. Nggak punya lingkaran sosial keren, nggak punya pasangan, nggak punya banyak followers, kerjaan kita juga biasa-biasa aja. Terus, orang mulai nyinyir, ngecap kita pecundang, kayak kita itu lebih rendah daripada mereka. Sebenarnya, ketakutan itu muncul karena dianggap kurang tuh kayak serangan langsung ke ego kita. Cerita yang kita bikin tentang diri sendiri tuh kan pengen keren. Tapi beneran deh, apakah seseorang jadi kurang cuma karena dia nggak punya semua atribut duniawi itu? Apakah orang kaya dan terkenal otomatis lebih baik daripada orang biasa? Menurut Epictetus, pemikiran kayak gitu tuh nggak masuk akal. Nih, dia bilang, alasan-alasan ini nggak ada hubungannya. Saya lebih kaya dari Anda, berarti saya lebih baik. Saya lebih fasih dari Anda, berarti saya lebih baik. Yang benar tuh
Saya lebih kaya, berarti saya punya lebih banyak harta dari Anda. Saya lebih fasih, berarti gaya bicara saya lebih bagus dari Anda. Tapi Anda, siapapun Anda, bukan sekedar harta atau gaya bicara. Jadi, keadaan luar itu sebenarnya gak banyak ngomong soal kesejahteraan batin kita. Tapi anehnya, kita nganggap itu super penting. Sampai-sampai kita rela ngorbanin kebahagiaan dan kebebasan cuma buat kelihatan cukup di mata orang lain. Makanya, jadi pecundang tuh bukan masalah besar. Beneran deh, kalau kita bisa ngelihat pujian, reputasi, dan penilaian orang lain apa adanya sebagai hal-hal yang berubah-ubah, gak bisa dipegang, kadang gak berharga juga, mungkin kita bakal lebih cuek. Dan waktu kita udah cuek, kita sadar. Jadi pecundang itu bukan tragedi. Malah, sebaliknya, jadi pecundang gak menghalangi kita buat bahagia dan bebas. Justru perjuangan untuk tidak kelihatan pecundang itulah yang nguras tenaga. Epictetus juga bilang, bayangin aja kematian, pengasingan, dan segala hal yang kelihatan menyeramkan itu setiap hari. Kalau kamu bisa begitu, kamu gak bakal takut lagi sama hal-hal kecil atau ngidam barang-barang duniawi. Intinya, apapun pilihan kita, pasti ada harganya. Tinggal kita mau bayar harga yang mana. Epictetus tegas banget bilang, jadilah seorang filsuf atau salah satu dari orang vulgar. Kalau milih jadi vulgar, kayak kebanyakan orang, ya siap-siap aja kita bakal ngorbanin kesejahteraan batin kita buat ngejar kekayaan, pujian, atau apapun itu. Kita masuk ke perlombaan tanpa ujung, kayak lomba lari tikus. Tapi kalau kita mau jadi filsuf, orang yang beneran mikirin hidupnya, kita harus siap juga dengan resikonya. Mungkin kita nggak punya banyak, mungkin kita nggak terkenal, mungkin kita bahkan dianggap remeh. Hidup kita mungkin bakal kelihatan sederhana dan nggak wow sama sekali. Tapi di balik itu semua, ada kedamaian dan kebebasan yang luar biasa. Epictetus bahkan bilang, kalau kamu mau berkembang, tolak alasan-alasan kayak, kalau saya nggak urus bisnis, saya bakal miskin. Atau kalau saya nggak keras sama pelayan saya, dia bakal bandel. Karena lebih baik mati kelaparan, tanpa takut dan sedih, daripada hidup kaya tapi penuh kegelisahan. Lebih baik pelayanmu nakal, daripada kamu nggak bahagia. Kedengerannya mungkin ekstrem ya, tapi Epictetus konsisten banget. Buat dia, kebahagiaan dan kebebasan itu harga mati. Kalau kita mau beneran bebas, kita harus siap kehilangan apapun yang eksternal. Bahkan hal kecil pun, kalau kita masih terlalu terikat, itu bakal menguasai kita. Jalan ini jelas bukan jalan gampang, berat, penuh rintangan, dan hampir nggak ada tepuk tangan dari dunia luar. Epictetus jujur banget. Kamu harus siap kehilangan kenyamananmu, siap kerja keras, ditinggalkan orang-orang, dibenci orang-orang, dan direndahkan, ditertawakan, dan dianggap remeh di mana-mana. Pertimbangin baik-baik, apa kamu mau bayar harga itu buat dapetin kedamaian dan kebebasan? Kalau nggak mau, lebih baik jauhi filsafat. Jadi, kalau sekarang kamu merasa jadi pecundang di mata orang lain, ketawain aja. Mungkin memang nggak nyaman, kelihatannya kayak posisi yang kalah, tapi ada keuntungan tersembunyi di balik semua itu. Kamu nggak perlu ikutin aturan konyol yang dibuat orang lain, dan kamu bisa hemat energi buat hal-hal yang beneran penting. Singkatnya, jadi pecundang itu sebenarnya malah bisa bikin kita menang. Ironis kan? Kalau mau pakai kata-kata Epictetus, intinya begini. Kita perlu bijaksana buat milih apa yang benar-benar berharga, dan kuat buat bertahan pada pilihan itu, tanpa tergoda pujian, kekayaan, kekuasaan, atau status sosial. Karena, kayak yang dia bilang, jangan pengen jadi jenderal, senator, atau politikus. Jadilah orang yang bebas. Dan satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan meremehkan hal-hal yang ada di luar kendali kita. Terima kasih sudah menonton.